Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersekutu lagi bersama-sama untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan untuk mengawali hari ini di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan, sehingga kita boleh jalani sepanjang hari ini tentu di dalam pimpinan tuntunan firman Tuhan, bukan berdasarkan apa yang kita pikirkan dan kita kehendaki, tetapi biarlah apa yang Tuhan mau itu jadi dalam hidup kita. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripadamu. Bahkan kami bersyukur karena jiwa kami boleh terus tinggal tenang, tentram di dalam hadirat-Mu, menghadapi situasi kondisi apapun yang sedang terjadi, baik secara global, bahkan secara pribadi dalam rumah tangga kami. Biarlah firman-Mu yang mengendalikan hidup kami. Kami tunduk kepada kebenaran firman-Mu, karena kami percaya di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran itu adalah ketentraman dan ketenangan selama-lamanya. Sebab itu biarlah hati kami tetap tinggal tenang dalam segala keadaan. Ada damai sejahtera, ada sukacita berlimpah yang terus kami nikmati dalam hidup ini. Rumah tangga kami boleh tetap tinggal tenang dan tentram dalam hadirat-Mu, karena kami mau terus hidup seturut dengan firman-Mu. Bahkan kami percaya firman-Mu ya dan amin, bahwa Engkaulah pertolongan bagi kami, dan pertolongan-Mu itu tidak pernah terlambat bagi kami, dan pemeliharaan-Mu sempurna dan ajaib bagi kami. Sebab itu kami bersyukur kepadamu, dan hati kami tetap tinggal tenang di dalam-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanah-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Biarlah hati kami tetap tinggal tenang dalam hadirat-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Allah jawaban
merasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali mengatakan hati kami tenang Tuhan. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Allah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Nikmat aku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Amin. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Nikmat aku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Nikmat aku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Nikmat aku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Engkaulah penolong yang ajaib, Engkau yang memelihara hidup kami, Engkau yang menopang, Engkau yang beri kekuatan saat kami lemah, Engkau yang sembuhkan saat kami sakit. Sebab itu kami mau tenang dalam hadirat-Mu, sebab di dalam Engkau ada segala yang kami perlu, dan pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami.
Biarlah hati kami terus tinggal tenang teduh dalam hadirat-Mu. Sebab kami percaya firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Kau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami, yang tak pernah biarkan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Tak takut, kami tak gentar, sebab ada Engkau yang beserta dengan kami. Engkau Allah yang maha besar, Kaulah segalanya bagi kami. Engkau El Shaddai, Allah yang besar. Dan kebesaran-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Keajaiban-Mu Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami aman di dalam-Mu Allah El Shaddai. Kami tenang di dekat-Mu Allah yang mengasihi kami, yang memelihara hidup kami, yang menuntun memimpin langkah-langkah kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab itu dengan yakin kami dapat berkata kepada diri kami, Tuhan, tak usah ku takut, Allah menjagamu, ya. Tak usah Yesus peliharaku. Tak usah susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai.
jaga hidup kami Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin, haleluya. Tak usah ku bimbang, ya Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hingurku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin, amin. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Dengan iman, mari katakan haleluya, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Kami percaya kami punya Allah El Shaddai, Allah yang maha besar, bahkan lebih besar dari apapun perkara yang kami alami. Bahkan Engkau Allah yang menyertai hidup kami. Engkau Allah yang menjagai kami. Engkau Allah yang memelihara kami. Allah yang melindungi kami. Sebab itu kami aman di dalam-Mu. Kami tidak takut, kami tidak gentar menghadapi hari-hari ini. Sebab ada Engkau yang selalu bersama dengan kami. Ada firman-Mu yang terus meneguhkan dan menenangkan hati kami.
perkataan-perkataan firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami. Sebab itu kami mau lebih mendengar firman-Mu daripada kabar-kabar dunia yang menggemparkan, yang seringkali mengintimidasi, menyerang dengan ketakutan dan kekhawatiran. Sebab itu sekali lagi kami mau berkata, kami mau lebih banyak mendengar firman-Mu, merenungkan firman-Mu, sehingga pikiran kami dipenuhi dengan pikiran Kristus, bukan dengan pikiran-pikiran ketakutan, pikiran-pikiran duniawi, tapi hati dan pikiran kami dipenuhi dengan firman-Mu. Sebab firman-Mu ya dan amin bagi kami. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini mengawali lagi hari yang baru. Kami boleh menikmati hadirat-Mu bersama-sama. Dan kami juga mau menikmati firman-Mu yang menjadi pegangan yang teguh untuk kami berjalan sepanjang hari ini. Firman-Mu yang menjadi jawaban bagi setiap persoalan kami. Firman-Mu yang meneguhkan dan memberikan kekuatan ketika kami lemah hari-hari ini. Bahkan firman-Mu yang menopang hidup kami ketika kami terjatuh, sehingga kami tidak sampai tergeletak. Tapi kami boleh bangkit kembali karena kuasa firman-Mu. Dan kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebab itu pagi hari ini kami bersyukur, kami mau siapkan hati kami dengar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Tolong kami untuk dapat memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu. Kami sambut dengan hati yang terbuka, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Suaranya di-unmute dulu Pak Yosia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Om Bang. Baik. Bahan saat teduh kita pada pagi hari ini itu diambil dari Matius 11 ayatnya yang ke-25. Saya bacakan ajakan juru selamat. Waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Sesuai dengan bacaan kita pada pagi hari ini, itu merupakan satu perikop dari ayat yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-30, ya, yang berjudul Ajakan Juru Selamat. Kalau saya sederhanakan bahasanya itu adalah undangan dari Sang Juru Selamat, ya. Nah, kalau sebelumnya, ya, dalam tema kita beberapa hari lalu, yaitu bagaimana Tuhan Yesus yang mengecam kota yang tidak mau bertobat, ya, sekalipun di sana banyak sekali Tuhan melakukan mujizat. Ya, jadi hari-hari sebelumnya itu berbicara mengenai orang yang tidak mau bertobat, ya. Tapi pada pagi hari ini temanya yaitu Tuhan Yesus mau mengundang, ya. Nah, kalau bicara tentang undangan, pasti dalam pikiran kita kalau kita punya hajatan, pasti kita akan mempersiapkan undangan, ya. Nah, kalau kita mendengar ada undangan, tentu yang ada di dalam pikiran kita yaitu pertama siapa yang mengundang kita, ya. Terus kedua siapa yang diundang, ya. Dan biasanya kalau
dalam undangan itu ada juga turut mengundang, ya. Kami tinggal di Ribo Bujang, ya, sebuah kecamatan. Sering sekali nama kami itu dicatut turut mengundang gitu ya. Jadi kadang sering juga kami dapat undangan, terus kita lihat di situ ada namanya turut mengundang nama keluarga kami gitu ya, maksudnya nama saya dan istri saya. Tapi saya bingung juga kadang ini sebenarnya siapa yang punya hajatan gitu ya. Mungkin karena orang terlalu sering catut turut mengundangnya itu pakai nama kami, jadi kami juga nggak tahu juga sebenarnya orangnya siapa yang mengundangnya sampai seperti itu. Nah, kalau demikian juga kalau kita menerima undangan, ya maaf kalau saya pakai istilah, kalau misalkan Ibu Mirianti yang ngundang saya, ya tentu saya nggak terlalu pikir panjang ya, pasti menunya Maknyus punya, ya. Tapi yang apalagi kalau yang ngundang Pak Simon, kalau Pak Simon yang ngundang, wah pasti ini mantap punya ya. Ini pasti diajak ke Simon kan begitu. Nah maaf kata kalau misalkannya yang ngundang itu maaf ya Hengki, kalau saya pakai istilah Hengki, mungkin saya agak mikir-mikir ya, jangan-jangan menunya nanti cuma telur dadar ya, sorry ya Heng ya. Nah ya itu hanya sebagai ilustrasi saja ya. Kalau kita baca dari ayat ini satu persatu ya, pada waktu itu berkatalah Yesus, ya berarti undangan ini yang mengundang tentunya Tuhan Yesus sendiri, ya. Lalu dikatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, ya. Lalu ada kata-kata aku bersyukur. Aku bersyukur ini siapa? Aku bersyukur ini ya tentunya Tuhan Yesus sendiri yang berkata, kepadamu Bapa langit dan bumi. Ya, jadi kalau kita lihat di ayat berikutnya dikatakan di ayat yang ke-27, siapakah yang mengundang kita? Ya, yang mengundang itu Yesus. Nah, kenapa sangat penting ya Yesus itu? Karena di ayat yang ke-27 dikatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Allah selain Bapa. Jadi ini berbicara tentang Bapa menyerahkan ya segala sesuatu kuasa itu kepada Tuhan kita Yesus. Ya, bukan kalau dilihat di sini bukan Tuhan Yesus yang minta, tapi Bapa yang menyerahkan kepada Kristus. Dan dikatakan juga bahwa keselamatan itu tidak seorang pun mengenal Allah selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan kepadanya. Wow, keren sekali ya. Dan kita tahu di ayat berikutnya dikatakan di kalimat berikutnya dikatakan Tuhan langit dan bumi karena semuanya itu. Nah, semuanya itu siapa? Semuanya itu adalah kalau kita lihat dari tema-tema dari ayat-ayat kita bacaan kita sebelumnya, yaitu bagaimana Tuhan mengutuk ya kota Batsaida, Kapernaum karena apa? Karena kita lihat juga banyak hal yang sudah Tuhan lakukan di situ, ya, melakukan banyak mukjizat, ya, banyak melakukan hal-hal yang luar biasa, tetapi semua yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu, ya dikatakan engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Ya ini jadi menggambarkan hal yang berlawanan untuk orang-orang yang tidak mau bertobat. Nah, di hari sebelumnya digambarkan orang yang tidak mau bertobat itu adalah gambaran dari kota Kapernaum dan Betsaida, ya. Sekalipun ya begitu banyak mujizat yang sudah dilakukan, tetapi mereka sama sekali tidak mau bertobat. Maka dikatakan engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, ya. Jadi kata
orang bijak dan orang pandai, ini bukan berarti keselamatan itu, pertobatan itu tergantung kepada orangnya. Jadi kalau orang bijak dan orang pandai itu nggak selamat, bukan begitu maksudnya, ya. Itu maksudnya adalah ditujukan kepada orang-orang yang mengandalkan kemampuannya sendiri, ya, orang-orang yang merasa bahwa dia mampu, ya, dia mampu dan dia tahu segalanya dan dia tidak butuh kasih karunia Tuhan, dia tidak butuh pertolongan Tuhan. Di kalimat berikutnya dikatakan, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya. Jadi Tuhan menyampaikan hal yang berseberangan, yaitu lawan dari orang bijak dan orang pandai, ya. Dikatakan justru Tuhan menyatakan kepada orang kecil. Nah, orang kecil kalau kita lihat dalam terjemahan Alkitab bahasa yang lain, ya, kalau di Alkitab Indonesia literal dikatakan, pada waktu itu sambil menanggapi Yesus berkata, aku mengaku kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, bahwa engkau telah menyembunyikan hal-hal ini dari orang bijak dan orang pandai, ya, tetapi engkau menyingkapkannya kepada kanak-kanak, ya. Kalau dalam Alkitab literal dikatakan bahwa engkau, maksudnya Tuhan menyingkapkannya kepada kanak-kanak, ya. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris mungkin lebih jelas lagi, dikatakan dalam bahasa Inggris versi King James dikatakan, at the time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid this thing from the wise and prudent, and hast revealed them unto babies. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan menyingkapkannya kepada baby, maksudnya kepada bayi, ya. Dia tidak katakan itu child, ya, anak-anak, tapi kepada bayi, ya. Nah, kenapa saya mengambil kata-kata baby atau bayi itu? Jadi kita tahu bahwa kata-kata bayi itu menggambarkan Tuhan mengasihi orang yang bisa digambarkan sebagai seorang bayi. Seorang bayi itu adalah gambaran dari seorang anak, seorang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tahu kalau bayi itu tentu tidak bisa makan sendiri, tidak bisa jalan sendiri, ya, tidak bisa melakukan apapun sendiri. Dia sangat bergantung kepada satu orang, yaitu ibunya, ya. Jadi Tuhan itu memilih orang-orang, ya, ketika dia tidak bergantung kepada orang lain, ya, dia tidak bergantung apa yang ada pada dirinya sendiri, tetapi kepada orang yang hanya menggantungkan pengharapannya kepada Tuhan, ya. Nah, di ayat-ayat berikutnya dikatakan, kepada siapa Tuhan undangan ini ditujukan, ya. Dikatakan, marilah kepada, di ayat yang ke-28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, ya. Dikatakan itu ditujukan kepada orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat, ya. Kalau orang yang merasa bahwa dia tidak punya masalah, kalau merasa bahwa dia tidak punya beban dalam hidupnya, ya, biasanya mau begitu pun banyak kebaikan yang Tuhan berikan, mau begitu banyak pun mujizat yang Tuhan berikan, maka seperti gambaran dari kota Kapernaum dan Betsaida itu, mereka juga tidak akan bertobat. Di ayat yang ke-29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Ya, artinya orang yang
seperti apa yang Tuhan mau tujukan undangan tadi, yaitu kepada orang yang mau memasang hook, ya, artinya tentunya orang yang mau dimuridkan, orang yang mau diterima untuk dituntun oleh Tuhan, ya. Nah, dari gambaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, ini Tuhan mau mengundang kepada siapa? Tentunya kepada orang yang letih lesu, orang yang punya banyak masalah, orang yang punya banyak pergumulan. Nah, orang-orang seperti inilah yang tepat untuk menerima undangan itu, ya. Nah, terus bagaimana sikap kita ketika kita mendapat undangan dari Tuhan, ya? Sikap kita itu bicara tentang sikap hati kita. Kalau kita tahu siapa yang mengundang, ya, tadi kalau bicara tentang siapa yang mengundang, kalau Tuhan yang mengundang, ya tentunya sikap hati kita itu, apakah Tuhan itu segala-galanya buat kita? Apakah kita merasa bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa, bahwa tanpa Tuhan kita tidak berdaya? Itulah sikap hati yang Tuhan inginkan, ya. Nah, sama juga ini kesaksian saya. Jadi beberapa minggu lalu, ya, kami berada di Simpang Niam, ya. Jadi salah satu dari pekerja di tempat kami itu, saya sharing dengan dia, begitu ya. Ini seorang anak yang latar belakangnya keluarganya yang broken home, ya. Jadi banyak hal yang saya ceritakan, saya gali dari dia, begitu ya. Anak ini ternyata tidak tinggal sama orang tuanya, dia tinggal bebas, tinggal dengan siapa saja, gitu ya, dengan siapa saja. Maksudnya dia mungkin sudah cukup lama tidak pulang ke rumahnya. Ini anak berumur sekitar 19 tahun, ya, sudah tidak sekolah lagi, ya. Dia cuma lulus SMP kalau nggak salah, itu pun mungkin nggak selesai. Ya, saya tanya kenapa tidak pernah pulang ke rumah, ya, dia bilang mungkin ibunya pisah sama ayahnya, terus mungkin ibunya menikah lagi, dan dia bilang, saya kurang senang, ya, kalau pulang ke rumah, ya. Kenapa tidak senang, ya? Dicerita juga bahwa dia sejak kecil sudah ditinggalkan oleh ayahnya, ya. Terus saya bilang, nah, itu kan ayah kamu. Nah, sekarang ini kan ada ayah tirinya, kenapa kamu tidak mau pulang juga, ya? Ya, saya tidak bisa terima, ya. Saya merasa bahwa semua orang, maksudnya semua suami, maksudnya ayah itu sama saja. Kalau ayah saya saja memperlakukan saya seperti itu, bagaimana mungkin seorang ayah tiri itu bisa mengasihi saya? Lalu saya ceritakan, ya, saya bilang, memang tidak mudah untuk kita bisa melepas pengampunan. Saya ceritakan juga bagaimana latar belakang dari saya. Saya berasal dari keluarga yang berpisah, ayah dan ibu saya, ya, sejak SD kelas 5. Ya, saya ceritakan sebenarnya tidak ada untungnya juga buat kita kalau kita tidak mengampuni orang, ya. Sama juga dengan saya, tidak mudah juga buat saya untuk mengampuni ayah saya, ya. Tetapi itu bisa, bukan itu tidak bisa, ya. Jadi kami sharing, tetap saya bilang kamu harus tetap bisa mengampuni ayah kamu. Kalau tanpa kamu mengampuni ayah kamu, kamu pun tidak bisa mengasihi siapapun orang yang bersama ibu kamu. Ya, artinya saya bilang begini, sudahlah, tetap kamu hormat sama beliau.
Karena biar bagaimanapun selama ibumu dalam kesusahan, ibumu dalam kalau ibumu sakit, ya mungkin sekarang ini ayah tirimu yang membantu ibumu. Ya, kalau kamu mengasihi ibumu, tentunya kamu juga harus hormat sama dia. Usahakanlah pulang ke rumah, ya. Jangan sampai orang tua juga nggak tahu kamu tinggal di mana, ya. Tetap kasihi keluargamu. Nah, setelah itu kami setelah berbicara, kami makan, ya saya doakan dia, kan begitu ya. Nah, sebenarnya apa yang mau saya sampaikan adalah gambaran dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kepada siapa firman Tuhan itu harus kita sampaikan, kepada siapa keselamatan itu kita sampaikan, yaitu kepada orang-orang kecil, ya, orang-orang yang sangat butuh pertolongan, orang-orang yang kalau kita bilang itu seperti bayi yang tidak dapat melakukan apa-apa, yang hidupnya, maksudnya kalau dia digendong dia pasrah gitu ya, mau ditaruh di mana, entah mau diperlakukan seperti apa. Demikian juga kita menyampaikan kabar baik, kita menceritakan keselamatan itu ya kepada orang-orang yang berbeban berat, orang-orang yang ya dalam arti yang tidak diperhitungkan, ya. Mungkin itu yang kesaksian yang bisa saya sampaikan dan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya serahkan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih Pak Yosia buat sharing firman-Nya. Dan saya percaya setiap kita juga diberkati firman Tuhan. Dan seperti yang seringkali saya katakan, firman Tuhan itu juga sangat luas. Setiap kita pasti punya pencerahan-pencerahan selain dari apa yang Pak Yosia sampaikan. Nah, nanti Bapak Ibu juga boleh sampaikan. Nah, hari ini kita belajar untuk menerima undangan seperti yang Pak Yosia tadi katakan. Saya percaya kenapa nama Pak Yosia dan Ibu Riana sering dicatut, ya karena orang ngetop di Ringu Bujang. Jadi sering dicatut. Nah, itu risiko jadi orang ngetop, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting jangan dicatut untuk pinjam uang di bank. Nah, itu yang cilaka tuh nanti. Nah, hari ini kita belajar dari apa yang Yesus katakan. Yesus bersyukur. Nah, hal ini kan memang harus kita pahami dengan cukup dewasa dan mengerti. Bukan berarti Yesus mensyukuri kalau kebenaran firman itu sepertinya disembunyikan. Sebenarnya bukan disembunyikan. Tapi ini kan ada dua kelompok yang diperbandingkan oleh Yesus. Antara orang-orang yang pintar, orang-orang yang bijak, dan anak kecil. Nah, seperti Pak Yosia tadi katakan, di bahasa Inggrisnya kan pakai baby, bayi. Nah, di Strong Bible lebih dijelaskan lagi yang dimaksud dengan bayi itu bukan secara fisik tapi kiasan. Itu bicara tentang orang-orang yang berpikiran sederhana. Nah, jadi sederhananya kebenaran firman Tuhan yang saya dapat pagi hari ini, seperti apa yang Pak Yosia tadi katakan, terkadang kita memberitakan firman, menyampaikan kebenaran kepada orang-orang kecil, orang-orang sederhana, itu mereka lebih gampang terima kebenaran firman Tuhan. Dibanding dengan orang yang pintar, apalagi kalau keadaannya lagi oke, keuangannya lagi oke, kesehatannya lagi oke, kita sampaikan kebenaran firman Tuhan, oh mereka pintar bantah. Tapi kepada orang-orang seperti Pak Yosia tadi, dia cerita karena keadaannya yang butuh Tuhan, broken home, pikirannya sederhana. Nah, orang akan lebih gampang menerima kebenaran. Makanya seperti yang pernah saya katakan, kalau saya merenungkan firman Tuhan, sekali lagi maaf, bukan bermaksud untuk mendiskreditkan satu bukan institusi ya. Karena saya juga baru lulus dari STT kan. Tapi dari dulu bahkan sejak sampai sekarang, walaupun sudah punya gelar STH, saya lebih suka merenungkan firman Tuhan itu seperti anak kecil yang berpikiran sederhana. Nggak dengan pola pikir teologis yang kadang bikin ribet dan rumit dan bingung. Nah, yang nyiapin khotbahnya aja bingung, yang dengar khotbahnya tambah pusing. Tapi bukan sisi itu. Maksud saya kalau sikap hati kita menjadi seperti orang yang pintar,
sebenarnya bukan pintar ya, merasa pintar mungkin lebih tepatnya ya. Itu terkadang ketika disampaikan kebenaran firman Tuhan pasti berbantah-bantahan terus. Nah, beda dengan orang-orang yang berpikiran sederhana ketika diajarin firman Tuhan langsung nurut, langsung manut. Nah, tapi terkadang justru banyak orang Kristen yang sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, yang merasa dia punya banyak pengetahuan tentang firman, hanya pengetahuan loh Bapak Ibu ya. Maksudnya ayatnya dia banyak tahu, ilmu tafsir dia punya, mungkin punya buku tafsiran. Nah, itu kadang kalau diajarin firman Tuhan malah jadi rumit, jadi ribet, malah sering membantah. Baik orang-orang yang sederhana, yang berpikiran sederhana, diajarin firman Tuhan A, ya nurut A. Diajarin firman Tuhan B, nurut B. Seperti itu. Nah, maksudnya yuk, inilah firman Tuhan kan judulnya jelas, ajakan firman Tuhan. Tentu nanti di hari yang berikutnya, besok lusa, tapi yang tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Yosia, ketika kita berletih lesu, berbeban berat, punya masalah, kan Yesus ngomong, datanglah padaku. Terus pikul laku, itu bukan beban, saya udah pernah jelasin. Itu bicara yuk jalan sama aku, ikutin apa yang aku ajarin. Nah pertanyaan sederhana, waktu teman-teman, Bapak Ibu ngalami masalah, waktu dinasehati firman Tuhan, maaf, cenderung membantah, melawan, atau taat dan lakukan firman Tuhan yang dinasehatkan kepada kita hari itu. Nah, jadi kita masuk kelompok yang mana nih? Orang yang bijak, pintar, atau lebih tepatnya merasa pintar, atau orang yang berpikiran sederhana seperti kanak-kanak. Ketika engkau punya masalah berbeban berat nih, dinasehat nih firman nih. Tapi bantah, karena merasa lebih pintar dari Tuhan. Lebih pintar dari yang nasehati. Apalagi kalau yang nasehati bukan penatua. Yang nasehati cuma teman atau sahabat yang dianggap, Allah, tahu be. Nah, tapi hari ini Tuhan mau ngajar kita punya sikap hati seperti anak-anak, seperti bayi, berpikiran sederhana. Ketika engkau lagi berantem sama istrimu, dinasehati, sudah sabar, ampuni, sudah selesai. Iya ya, kenapa aku terus marah-marah ya? Ini kalau orang yang merasa pinter kan nggak berkelit terus. Tapi Pak, oh tapi Pak. Oh, yuk punya sikap hati seperti bayi, seperti kanak-kanak, berpikiran sederhana. Salah ya sudah, minta ampun, beres, selesai begitu. Itu yang saya dapat pagi hari ini dari kebenaran firman Tuhan. Makanya Yesus katakan kenapa itu disembunyikan. Sebenarnya bukan disembunyikan, tapi kepintaran kita yang menutupin kebenaran itu, ego kita atau pembenaran diri sendiri yang menutupi kita. Jadi yuk hari ini sekali lagi, yuk jadilah seperti bayi, seperti kanak-kanak. Makanya Yesus pernah ngomong gini, anak-anak inilah yang mempunyai kerajaan surga. Jadilah seperti anak-anak. Tentu dalam sisi hal-hal berpikiran sederhananya. Bukan sifatnya, kelakuannya kekanak-kanakan yang dikit-dikit ngambek, bukan seperti itu. Tapi orang-orang yang berpikiran sederhana, ketika dinasehati firman Tuhan, iya ya, aku salah, aku bertobat, aku minta ampun. Aku akan datang sama pasanganku, Pak, aku akan minta maaf, aku rendah hati, Pak. Selesai. Damai sejahtera rumah tangga kita. Nah, itu kebenaran yang kita terima pagi hari ini. Dan selain apa yang disampaikan oleh Pak Yosia tadi, dengan contoh sederhana kesaksian tadi yang bisa menolong kita. Memang kadang orang-orang yang sederhana itulah lebih gampang dengan cerita. Tapi saya berdoa berharap setiap kita di tempat ini pagi hari ini punya sikap hati seperti bayi tadi, seperti anak-anak. Nggak usah ribet-ribet deh, firman Tuhan ngomong apa, udah tinggal jalanin, selesai. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan yang lain mau tambahkan. Along, Meliana mau tambahkan. Ayo Long. Pagi. Yuk silakan. Kalau saya sih mau sharingnya tepat nih hari Senin malam, jadi malam Selasa. Harusnya kan malam itu ada Kompas tuh. Udah dari siang aku nggak pernah Kompas selama ini, nggak ikut, aku selalu ikut. Baru yang hari Senin ini nggak ikut kemarin. Gara-gara hal sederhana, gara-garanya. Jadi
kalau ikut Koram Deo, baca firman setiap hari udah saya lakukan. Dalam pekerjaan udah tiap hari bantu dengan sebaik-baiknya juga buat bantu dengan Meli. Cuma tanggal 18 Juni kemarin ini ada, saya ini dari kecil hobi game Pak, hobi main game. Jadi 18 Juni kemarinnya ada launching game baru di Android tuh. Itu game saya waktu zaman saya kuliah tuh main itu. Jadi sekali ada tuh jadi pengen main gitu. Pengen main bukan dengan main yang nggak pakai waktu, tetap pakai waktu gitu. Dalam artian 2 jam, nggak lebih dari itu ya udah aku stop gitu. Tiba-tiba ya malam itu mau ikut Kompas tuh ribut dengan Meli, ribut gede gara-gara game itu. Dia main hapus aja gitu, downloadnya 2,6 giga per gamenya. Itu 2 kali download. Dia main hapus aja, tiba-tiba hapus, tiba-tiba hapus. Waduh, jengkelnya tuh Pak, rasanya tuh. Udah, tapi aku bilang ini cuma game, ayo udah. Diem aja, saya diem. Nggak mau saya itu ungkit lagi, tiba-tiba dia ngomong. Untuk apa ikut Koram Deo 3 bulan lebih ini? Tapi kelakuan kayak gini, kata dia. Kayak anak-anak percuma, kata dia. Bahasa percumanya tuh langsung buat aku drop, Pak. Langsung kayaknya tuh tiba-tiba terjatuh nih anakku. Aku lemahnya langsung bilang, oh Tuhan. Jadi semua yang apa yang perubahan dalam hidup aku ini tidak ada berdampak sama sekali buat dia. Sia-sia lah, aku bilang sia-sia gitu. Sia-sia, jadi mau ikut Kompas tuh malam tuh, aduh sudah langsung tidak ada niat lagi, aku langsung ikut. Apa artinya Tuhan gitu? Apa artinya apa yang tiap hari aku sudah lakukan yang Tuhan mau gitu dalam hidup aku. Tapi nggak ada perubahan bagi istri aku tuh, kayaknya ngerasa aku udah ada perubahan Pak. Aku rasa drop, dan Selasa kemarin pagi-pagi dia sodorin gitu HP ke aku, ikut Koram Deo. Aku cuma lihat wajah Kosanto lagi mau ngomong gitu. Aku langsung bilang, udah kau bawa pergi nih HP, aku tuh jijik, gak usah dengar lagi. Aku bilang, gak usah dengar firman lagi lah, aku bilang. Percuma, aku juga udah berubah, aku bilang. Aku pindah ke kamar lain, langsung pindah ke kamar anak-anak. Jadi selesai dari situ, siang renungin aku Pak. Aku renunginnya, aku baca firman lagi, aku bilang gini sama Tuhan. Kayaknya mau ikut Tuhan ini kita tidak mesti eksis lah ya, tidak mesti ikut Koram Deo atau ikut Pria Sejati atau harus ngumpul sama orang. Yang penting aku baca firman tiap hari, udah cukup gitu. Ternyata tidak kayak gitu. Salah. Jadi aku tersadari juga, aku nih nikah dengan Meli ini buat dia menderita tuh bukannya 1-2 tahun gitu. Dari bisa dibilang dari mulai nikah tuh berkali-kali aku jatuh buat dia menderita, buat dia malu. Cuman gara-gara kayak gini kok aku tidak bisa ngampuni gitu. Balik lagi aku langsung teringat itu, dia bisa maafin aku yang sebobrok ini gitu, dia bisa maafin. Jadi masa gara-gara omongan dia gitu aku harus mundur gitu. Jadi aku katakan sama diri aku, aku tidak boleh mundur. Kalau aku mundur, aku pasti jatuh lagi ke lubang sama pasti kayak gitu. Tapi Tuhan ingetin aku, Tuhan tuh sayang Pak, sayang sama kita semua ini. Berbagai cara tuh Tuhan lakukan gitu. Aku selama bisa bilang 3,5 bulan terakhir nih, Meli ngomong apa, aku selalu cuman ngomongan aku iya. Sabar, tidak pernah aku jawab dia, tidak pernah lawan. Cuma malam itulah kayaknya muncaknya gitu. Muncak rasanya tuh game kesukaan tiba-tiba dia hapus gitu. Pakai ngomong lagi percuma kalau dia tidak berubah masih, kata dia. Aduh, rasa sakitnya Pak dalamnya gitu. Tapi ya sudah, belajar lagi setiap hari gitu, harus belajar, perbarui, minta tolong Tuhan beri kita hikmat supaya kita tuh bisa terima Pak, bisa ngampuni orang Pak. Nggak gampang ya bahasa ngampuni, kita ngomong tuh gampang gitu, apalagi ngomong ke orang. Ngampuni itu gampang nih kan. Ternyata kalau pada diri kita sendiri tuh nggak gampang soal bicara mengampuni itu. Cuma ya memang kita harus kuat lah di dalam Tuhan Pak, harus kuat. Dan ini satu lagi nih, jadi nggak tahu kenapa nih aku pengen ngomongin ini. Bicara terang dan gelap tuh tidak bisa menyatu ya. Terang dan gelap tuh tidak bakal bisa menyatu.
Jadi aku mau bersaksi nih, aku tidak ada cerita banyak nih hal ini ke teman-teman lain tuh. Jadi Pak Ahyong ada waktu itu hari Jumat bicara yang Paulus di Borgol tuh Pak, di Borgol sama sipirnya ya. Jadi mereka yang di Borgol tuh bertobat tuh selama 8 jam tuh setiap kali di Borgol bergantian dengan Paulus. Jadi Meli tuh nggak tahu tuh, aku cerita ke dia, aku pernah ngalamin Pak di Borgol kayak gitu Pak, sama orang 3 hari 3 malam nggak dilepas di Borgol karena kelakuan aku di dalam gitu. Nakal lagi di dalam, aku di Borgol dengan orang itu 3 hari 3 malam, baik tidur bareng, ke WC bareng, mandi semua kencing harus bareng. Bayangin lah, ibaratnya maaf buang air besar pun harus bareng gitu. Belum pernah aku ngalami hal yang begitu buruk tuh, belum pernah gitu. Tapi itu aku alami. Dan waktu aku di Borgol tuh aku pernah cerita Yesus sama dia Pak. Edi namanya. Aku cerita, aku pernah diselamatin Tuhan gini. Aku cerita pengalaman yang pernah aku alami gitu. Aku pernah diselamati Tuhan, aku bilang gini. Dia tuh nangkep, baik ya Tuhan Yesus, kau ya baik ya, kata dia gitu. Memang baik, aku bilang, cuma di situ tuh ngomong ya cuman sekedar itu, karena aku belum dari hati ya, memang juga belum sungguh-sungguh gitu Pak. Belum sungguh-sungguh. Dan ini nih, pernah di dalam tuh, jadi ada temen nih menang judi online nih di dalam. Kalau menang tuh biasa orang pasti pesta atau pesta sabu tuh. Jadi mereka beli sabu, aku nih ngisep nih. Jadi rencana aku malam ini aku mau ngisep supaya begadang. Begadang mau ngapa tujuan aku? Aku mau baca Alkitab gitu. Nyabu tapi aku baca Alkitab gitu. Aneh kan? Kita pakai narkoba tapi kita baca Alkitab gitu. Setelah aku pakai sore itu, mulai aku malam baca tuh. Tahu enggak apa yang kita dapat waktu kita pakai narkoba terus kita baca Alkitab tuh. Aku baca tuh berjam-jam, baca Perjanjian Baru berjam-jam, nggak ada yang aku nangkep sama sekali. Kita bisa baca dengan jelas tuh, tulisan jelas kan, abis make ngedoping ibaratnya. Tapi apa yang kita baca tuh benar-benar kosong gitu. Jadi kalau terang dan gelap tuh nggak bisa bersatu tuh ya udah jelas itu. Aku kayak lagi baca Alkitab tuh kayak lagi baca koran aja gitu Pak. Nggak ada sama sekali, nggak ada apa-apanya. Cuma lewat sekarang nih benar-benar aku bersyukur lewat Koram Deo ini ada kekuatan baru yang aku dapat di sini. Aku dapat kekuatan baru, dapat banyak merasai Tuhan tuh sungguh mengasihi dalam hidup saya gitu. Dan saya juga harus perbuat sama teman-teman saya yang tersesat juga gitu. Yang jadi ada Koko yang di dalam tuh juga yang saya cerita, dia kena TBC itu di Jakarta sekarang. Saya masih beberapa hari hubungi dia, kok gimana kabar? Jadi saya nanya kabar tuh, kabarnya sudah semakin baik Pak. Dia udah nggak, dari TBC-nya dia udah mulai makin pulih. Udah tuh dia ngirim foto kasih saya, Long lihat Long, Koko udah mulai agak gemuk nih kata dia, mulai agak segar lagi kata dia. Aku doain dia, jadi dia timbul semangat juga Pak, timbul semangat. Berbagai cara Long ya, Tuhan tuh mau bawa orang tuh untuk berubah tuh berbagai cara ya kata dia. Koko nih tahunnya yang parah, kau tuh kayak mana kata dia gitu. Nah, kau nih dari dalam tuh kata dia, dari semua napi itu 1000 orang lebih kata dia, belum ada yang berani nipu aku kata dia. Kau nih lah rekor yang berani nipu aku kata dia Long. Di dalam tuh belum pernah ada kejadian orang nipu aku adu petugas habis tuh orang pasti digebukin kata dia. Cuma kau nilai yang bisa nipu aku kata dia. Jadi kau tetap ku ingatnya di otak kata dia. Aku bilang yo kok, aku bilang tapi lewat ini semua kan kok kita bisa nengok kok. Aku bilang pertolongan Tuhan tuh luar biasa. Aku bilang Tuhan bisa lakukan untuk aku. Tuhan juga bisa buat mujizat untuk nyembuhin Koko. Aku bilang oh iya Long kata dia. Cuma aku masih ajak dia kayak ke Kompas apa, dia belum mau muncul di diri gitu, masih malu katanya Pak gitu. Itulah Pak, kira-kira semua teman-teman yang mau aku sharing. Tuhan berkati ya. Maaf kalau kelamaan nih. Apa? Ya prinsipnya keterbukaan tuh awal dari pemulihan. Bagus Long, belajar terbuka, kita saling doakan, Tuhan pulihkan. Nah sama kembali seperti poin penting renungan kita hari ini.
Berapa lama kita bisa cepat bertobat? Kan Amsal bilang orang jatuh itu bisa orang benar itu jatuh 7 kali tapi segera bangkit. Tapi segera bangkit, cepat sadar itu tergantung sikap hati kita lagi. Apakah kita mau berpikiran sederhana seperti anak-anak atau kita merasa pintar untuk membela diri kita? Contoh sederhana beberapa poin yang Along alami tadi. Along bilang mengampuni itu ternyata susah. Enggak, itu tergantung sikap hati kita. Kalau kita pakai merasa benar jadi orang pintar, ya kita sulit untuk mengampuni. Tapi ketika kita berpikiran sederhana, oh iya ya, seperti Along tadi bagus, iya ya. Masa gara-gara gini aja aku mau marah? Padahal Meli sudah terima aku yang berkali-kali jatuh bobrok nyakitin hati dia, bukan cuma perasaan tapi keuangan semua babak belur, dia bisa ampuni aku, masa aku enggak? Nah, itu kan pikiran sederhana Bapak Ibu. Jadi cepat sadar, cepat bertobat. Coba kalau pikirannya ribet, tambah panjang urusannya. Atau yang kedua tadi untuk hal perubahan yang sederhana. Nah, jadi Allah harus punya pemikiran sederhana. Kenapa sih aku harus berubah? Bukan untuk Meli, bukan untuk anak-anak. Karena berubah itu untuk saya, untuk Allah, untuk saya sendiri. Karena aku dulu salah, ya aku berubah, sudah titik. Jadi jangan terintimidasi dengan perkataan percuma. Tapi ya tentu bagi pasangan, bagi Meli dengar ya. Kata percuma itu senjata yang paling tajam menyayat, itu nggak boleh. Karena itu artinya, kan saya berkali-kali bilang, kuasa penerimaan itu akan memulihkan orang lain. Kata percuma itu kata penghakiman. Nah, itu nggak boleh diucapkan. Termasuk untuk semua ya Bapak Ibu ya. Nah, banyak pria-pria ikut camp pria, dia bertobat sungguh-sungguh, dia mau berubah. 3 bulan dia KO lagi dan dia balik lagi. Kenapa? Karena pas saya ngomong percuma kau ikut camp, percuma kau. Wah, sudahlah. Yalah memang percuma ikut camp. Aku sekalian jahat, deh. Nah, jadi yuk sama sebaliknya nanti pria juga ngomong gitu sama istrinya kadang. Percuma kau ikut wanita bijak, percuma kau pelayanan terus, percuma kau doa terus. Hati-hati dengan kata percuma Bapak Ibu. Itu kata penghakiman yang waduh ngeri banget. Tapi itu dari sisi orang ya, tapi dari sisi kita yuk punyalah sikap hati seperti anak-anak. Berpikiran sederhana, kenapa aku harus berubah? Karena aku salah, aku harus berubah. Bahkan ketika orang ngomong percuma, aku nggak pusing. Mungkin bagi kamu percuma, kamu nggak ngalami. Tapi aku mau tetap berubah. Nah itu pikiran sederhananya. Jadi seperti prinsip yang saya pernah bagi karena itu prinsip hidup saya. Life is simple. Bagi saya hidup itu sederhana. Bahkan firman Tuhan selalu saya pahami dengan sangat sederhana, makanya saya bisa enjoy praktek firman. Karena saya nggak buat ribet firman Tuhan itu Bapak Ibu. Sederhana. Oke, Ko Simon mau tambahkan? Ya. Luar biasa ya, dong. Saya sebagai orang tua mau memberi beberapa nilai di mana kita minggu-minggu, bulan-bulan yang lalu ini belajar tentang 5 dosa. Ya kan, kenapa bangsa Israel tidak sampai semuanya ke Kanaan itu. Kalau saya melihat ya kan, memang iblis bekerja banyak cara yang tanpa kita sadari kita sudah masuk dalam lingkaran dia. Saya tahu semua orang itu main game itu adalah salah satu awal ya. Salah satu awal sehingga banyak yang jatuh ke sana. Jadi kalau di dalam pelajaran kita itu adalah berhala ya. Siapa yang mengasihi atau mencintai atau hobi sesuatu yang melebihi dari mengasihi Tuhan, itu sudah termasuk berhala. Jadi kalau ada berhala di rumah kita, itu tidak akan ada damai, ya kan? Nah, saya rasa Alung sudah dapat meresponi ya kan, dan bisa kembali lagi ya kan, ya, jadi cukup bagus. Ingat, saya punya hobi, saya harus sekarang banyak saya tangkalkan. Karena apa ya kan, memang kita terus aja, saya sebenarnya hobi ganti-ganti mobil dulu ya, tapi karena apa, karena setelah belajar itu berhala juga ya kan. Jadi saya nggak mau, jadi saya pikir ya kita harus menang atas hal-hal yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Kalau Meli mungkin dikasih tahu oleh Roh Kudus ya kan, mungkin kurang bijak dalam bahasa ujungnya aja. Tapi jangan diambil itu. Jangan diambil masalah. Ingat, kita harus menang. Karena apa?
Kalau kita sudah memang mau menang, kita jangan kalah, ya kan? Biarlah dia ngomong begitu, mungkin dia lagi kesel. Saya pernah, ya kan? Nah, cuma kasusnya berbeda aja kan. Wanita tuh kesel nih dapat ngomong lagi akhirnya, ya kan? Kalau orang sudah main game mana tahu lagi apa-apa. Hari ini saya lagi mentor satu orang yang main game, mania game juga, ya kan? Sudah begitu dia masuk ke sana, alasannya sudah 1000, sudah jadi profesor alasan, ya. Jadi harapan kita juga mau ya kan melihat rekan-rekan kita di Karamdeo ini, ya kan, semuanya lebih maksimal, ya. Karena Tuhan udah janjikan kita, Kanaan yang diberikan sama kita penuh susu dan madu. Tapi kenapa kita di rumah kita tidak ada susu dan madu yang sesuai janji firman Tuhan? Karena kita banyak melakukan hal-hal yang keliru, ya. Saya tidak mengatakan salah, tapi saya keliru, ya kan. Kita tidak fokus, sehingga apa? Banyak hal inilah terjadi hal-hal kecil. Jadi kita jatuh itu bukan karena perkara besar, ya kan. Tapi dari hal kecil dulu kita mulai masuk, ya kan. Dan akhirnya terprosok situ, kembali lagi pada habitatnya. Jadi Along harus bangkit, ya kan. Apapun Meli berkata yang begitu menusuk, ya karena dia mengasihi kamu, ya. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Ya, bicara soal gamenya nggak salah, tapi kembali ke kita. Tapi yang saya mau sampaikan sekali lagi pola pikir sederhana tadi, pola pikir sederhana. Kan tadi Along bilang, oh sayang sekali download game itu 2, sekian giga, lama itu. Tapi dibanding dengan keluarga, jauhlah lebih berharga keluarga daripada game. Nah itu pola pikir sederhana yang harusnya kita tanamkan. Tapi kalau kita ribet kan, kita bisa alasan, iya tapi downloadnya lama Pak, ini. Nah, tapi yuk sekali lagi pagi hari ini, kita punya sikap hati seperti anak-anak yang berpikiran sederhana. Ketika firman Tuhan nasihati, taat, nurut, sederhana. Nah, bicara soal berhala seperti tadi kan, jangan sampai menggeser Tuhan. Jangan kita nanti banyak kan hobi, ada yang hobi nonton bola sampai tengah malam, susah bangun, kan itu harus juga belajar seperti itu. Nah, sekali lagi main gamenya bagi saya pribadi ya, tapi dengar dengan baik ya, nggak masalah. Sama sih seperti Along tadi, oke cuma 2 jam Pak ya. Tapi seperti Pak Simon bilang itu bisa nanti ngerembet kepada yang lain. Tapi pola pikir sederhana seperti anak-anak berkaitan dengan topik pagi hari ini, ya ke depan jangan sampai jadi itu marah. Karena perbandingannya kan terlalu jauh sebenarnya. 2, giga itu memang iya, tapi pernikahan udah puluhan tahun itu jauh lebih berharga sebenarnya. Jadi sederhana aja pola pikirnya ngadepin situasi. Seperti saya sering ngomong di Komsel, saya berpikir sederhana, yang penting rumah tangga saya bahagia. Rumah agak berantakan, biarlah nggak usah jadi berantem. Yang penting aku bahagia, kalau aku mau aku beresin, kalau enggak ya sudah biarinlah seperti itu. Kenapa jadi ribut gara-gara rumah? Nah, hidup ini sederhana saja pola pikirnya. Orang-orang yang pikirannya ribet itulah yang bikin berantem terus, Bapak Ibu. Nah, termasuk dengan firman Tuhan. Orang-orang yang pikirannya ribet itulah yang selalu suka bantah firman Tuhan. Tapi orang yang rendah hati, sederhana, gampang terima firman Tuhan. Haleluya. Ya. Oke. Ibu Mirati mau tambahkan? Ya. Tadi sudah disebut sih. Seperti anak kecil itu dengan kerendahan hati, ya. Jadi, wah, memang sulit. Saya juga tahu itu ke Along sulit. Cuman memang benar yang dikatakan Pak Heri. Kalau kita melakukan sesuatu, kita harus melihat apa gunanya, apa manfaatnya, apa tujuannya kita melakukan sesuatu itu. Kalau hanya game, inilah kekinian ini ya, zaman now ini, semua elektronik, jadi menyebabkan kita itu habis waktu. Jadi kalau dengan ayat firman Tuhan pada hari ini, undangan Tuhan Yesus itu, kalau kita yang sudah diundang, itu harus sangat bersyukur, sangat
berterima kasih ya. Kita mesti harus berbahagia karena kita dipilih oleh Tuhan, diundang. Nah, jangan kita kehilangan tiket itu loh. Jangan kita kehilangan kebahagiaan itu hanya karena hal-hal yang remeh gitu loh. Mungkin kalau kita kayak kalong gitu, ya mungkin harus banyak interaksi dengan orang lain ya, yang lebih kekurangan dari kita gitu loh. Kita itu seperti ini itu masih banyak yang lebih kekurangan, lebih menderita, lebih sengsara hidupnya dari kita itu. Jadi kalau kita menghadapi Pak Santo keliling ke daerah CSH dia. Ikut itu lebih baik kayaknya ya. Udah Terima pernah kasih. Bu, udah pernah saya ikut Bu. Udah pernah ikut Makanya Pak Santo. Sudah jangan lama cuma nih pernah. maksudnya lihat lagi Sering. orang di daerah tuh. Kebayang ya kalau ke desa-desa tuh ya ikut Pak Santo tuh, maaf mau tempat buang air besarnya aja tuh kayak di Jamban tuh, aduh parah joroknya gitu, parah banget gitu. Tapi saya alami rupanya ada yang lebih buruk lagi dari itu. Setelah saya di dalam, wah ini lebih parah daripada di Jamban nih aku bilang nih. Untuk pertama kali aku di dalam gitu. Maka kita harus bersyukur ya. Kita harus bersyukur keadaan sekarang. Jadi kita kadang-kadang melihat masa lalu ya. Jangan, kita lihat hari ini. Hari ini apa yang kita dapat dari Tuhan. Kita harus bersyukur. Tuhan katakan, jangan pikirkan hari esok. Hari esok punya kesusahan sendiri. Sekarang nih, sekarang hari ini. Wah, itu kita harus terima dengan kerendahan hati ya. Untuk apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, kita harus bersyukur. Menerima dengan seluruh sifat anak-anak yang sederhana dan rendah hati. Terima kasih. Oke. Jadi terima kasih buat pagi hari ini, tentu seru. Jadi sekali lagi, bagus Along, keterbukaan doa pemulihan, dan kamu Pak akan terus dipulihkan. Jangan pernah patah semangat, dan sederhananya untuk kita semua, berpikirlah sederhana ketika firman Tuhan datang kepada kita, seperti seorang anak. Oke, kita akan berdoa bersama-sama. Yang tunjuk siapa ya? Johnny Samuel atau Hengki ya? Halo, Ko Hengki atau Johnny Samuel, apakah sudah tertunjuk orang untuk berdoa? Belum, Pak. Oh, oke. Oke, kalau gitu nanti C. Dewi boleh berdoa. Kita terus berdoa untuk Hengki supaya terus bersukacita dan bersemangat dan dipulihkan dengan sempurna, juga keluarga dan beberapa jemaat juga yang terpapar. Tuhan juga pulihkan. Terus berdoa untuk Buyung. Ibu Dewi monitor ya. Untuk Buyung, untuk mendapatkan pekerjaan. Dan juga untuk Yehezkiel, anak Ibu Linda. Supaya Tuhan juga jamah hati dan pikirannya, ada damai sejahtera. Apakah C. Dewi monitor? Iya, Pak. Oke ya, C. Dewi, pokok doanya 3 itu. Terus nanti Pak Yosia lah pimpin doa sekalian penutup ya. Ya, Pak. Oke, silakan J. Dewi. Nanti Pak Yosia doa Bapa kami sekaligus penutup pagi hari ini. Iya, Pak. Anak Ibu siapa, Pak? Anak Ibu Linda, namanya Yehezkiel. Supaya dia nggak marah-marah, problem emosi intinya. Mana lagi? Mari kita berdoa, kita satukan hati untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan. Kami sudah mendengar kebenaran-Mu Tuhan.
Biar semakin hari Tuhan kami diubahkan oleh kebenaran-Mu Bapa. Kami belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Engkau beri kami hikmat-Mu Tuhan. Di dalam kami mengerti akan memahami kebenaran-Mu Tuhan. Engkau yang memimpin, Engkau yang menyertai setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau datang Tuhan berdoa untuk Ko Hengki Tuhan, Kau pulihkan kesehatannya, sakitnya dari COVID Tuhan, semakin hari Kau pulihkan Bapa oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Ko Hengki disembuhkan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Buyung Christian Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan dia di dalam profesinya sebagai pilot Tuhan. Biar Engkau yang memberikan pekerjaannya Tuhan sesuai profesinya Bapa. Engkau yang menunjukkan pekerjaan kepada dia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang terpapar COVID Tuhan. Biarlah Engkau yang menyembuhkan setiap jemaat Tuhan, Kau pulihkan kesehatan Tuhan, Kau beri kesehatan, jauhkan dari sakit penyakit apapun Tuhan, biar setiap jemaat dapat mendapat kesehatan Tuhan, Engkau pulihkan setiap kesehatan yang sakit Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau yang menyembuhkan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak ibu Yehezkiel Tuhan, biarlah Engkau yang memulihkan jiwanya Tuhan, Engkau beri hikmat Tuhan, Engkau pulihkan jiwanya agar dia dapat dipulihkan dari setiap gangguan jiwa Tuhan. Engkau yang memulihkan anak ibu ini Tuhan, Yeskiel Tuhan, dari gangguan jiwanya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk sharing firman Tuhan, untuk Koram Deo pada pagi hari ini ya Bapa. Kami bersyukur karena Tuhan yang sungguh baik. Bapa, biarlah kami memiliki hati seperti seorang anak kecil yang mau menerima undangan-Mu ya Bapa. Dan bagaimana harus kami menyikapi setiap undangan-Mu ya Bapa untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk keadaan pemerintah kami yang kalau saat ini ya Bapa sedang menghadapi wabah, berjuang di mana-mana terjadi wabah yang cukup besar ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang boleh menyertai kami. Kalau ada juga di antara kami yang masih berbaring sakit dikarenakan COVID-19, kami berdoa supaya Tuhan yang boleh menjamah. Kalau saat ini juga teman kami Hengki yang masih dirawat, dan kalau sebentar juga akan pulang, Tuhan yang boleh menyertai ia dan keluarganya. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara dan teman-teman kami yang tidak dapat kami sebutkan. Kalau saat ini sedang berbaring, sedang melakukan isolasi mandiri, ataupun yang sedang dirawat di rumah sakit, kami berdoa supaya kasih karunia Tuhan selalu menyertai kami. Bapak, kami menyerahkan segala pekerjaan kami, segala pergumulan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang boleh memimpin dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapak, mari kita angkat doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.